Salah satu masjid peninggalan Wali Songo yang terkenal adalah Masjid Sunan Ampel. Didirikan pada tahun 1421 oleh Raden Muhammad Ahli Rahmatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dahulu, daerah ini bernama Ampel Denta. Ampel Denta termasuk daerah aliran Sungai Berantas. Daerah ini dilewati jalur lalu lintas utama yang menuju pusat kerajaan Majapahit. Gaya bangunan Masjid Ampel ini kental dengan corak budaya Jawa. Atapnya berbentuk tajuk atau piramida bertumpuk. Bedanya, tajuk Masjid Ampel ini bersusun 2. Tidak seperti masjid lainnya yang bersusun 3 atau 5. Sejak tahun 1972, pemerintah kota Surabaya menjadikan Masjid Ampel sebagai tujuan wisata religi. Masjid Muhammad Cengho terletak di Jalan Gading, Surabaya. Bangunan masjid berada dalam satu komplek yang sama dengan Gedung Pembina Iman Tauhid Indonesia. Bentuk bangunannya tidak lazim, tidak seperti umumnya masjid-masjid lain di Indonesia. Sekilas pandang, bisa saja orang-orang akan menduga bahwa bangunan ini adalah sebuah kelenteng. Masjid Muhammad Cengho juga dikenal sebagai masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama tokoh Muslim Tionghoa. Keunikan inilah yang menarik rasa ingin tahuku, yang mengajak langkahku untuk memijakan kaki di tempat ini. Peletakan batu pertama Masjid Cengho dilakukan pada bulan Oktober tahun 2001. 1 tahun kemudian, masjid ini mulai selesai dibangun dan sudah bisa digunakan untuk beribadah. Masjid Cengho memiliki ukuran luas 21 x 11 meter persegi. Ruang utama untuk sholat berukuran 11 x 9 meter persegi. Aku perhatikan, ciri khas arsitektur Tionghoa juga nampak pada bagian dalam kubah masjid ini. Bagian tersebut nampak berbentuk segi 8, atau orang Tionghoa biasa menyebutnya Patkwa. 8 memang merupakan angka keberuntungan bagi orang Tionghoa. Namun, bentuk ini lebih terinspirasi dari bentuk sarang laba-laba yang ada di mulut Gua Sur. Gua Sur adalah gua tempat persembunyian Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Di dinding mihrab pun nampak sebentuk relief yang menyerupai pintu gereja. Ini untuk menunjukkan bahwa umat Islam pun mengakui dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang juga utusan Allah dan menerima wahyu berupa kitab Injil. Oh gitu Pak, tapi sekilas arsitekturnya mirip kelenteng ya Pak ya? Jadi masjid ini termotivasi oleh pendiri yaitu Pak Bambang Sujanto dan teman-teman saat itu waktu berangkat ke Beijing melihat ada masjid persis kelenteng namanya Masjid Niunjie. Dari atapnya itu persis sekali sama masjid yang ada di Beijing sana. Jangan pernah merasa khawatir saat sendiri. Langkah demi langkah, dari satu masjid ke masjid lainnya, lalu menatap senyum di setiap wajah. Aku menjadi yakin bahwa aku tidak selalu sendiri. Selalu ada yang bisa kutemui. Selalu ada yang menemani. Toh, kalau
walaupun aku sedang benar-benar sendiri, selalu ada Allah yang mengawasi.